Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Tanpa adanya idealisme, seorang pemuda hanyalah orang tua yang menunggu waktu kematiannya saja. Selamat datang teman-teman di Voice of Kastrat. Di sini ditemani oleh saya Arditya Putra Sembodo Dan saya Pelawan Barembing. yang akan menemani teman-teman dalam podcast Kastrat kali ini yang membahas tentang peran pemuda dalam dunia perpolitikan. Mengapa kita pemuda, terutama mahasiswa, harus bisa bersikap kritis atau setidaknya mengenal dan memahami kondisi perpolitikan di negara kita, yaitu Indonesia. Mungkin dari Arta dulu. Kenapa Arta merasa bahwa kita ini pemuda, mahasiswa, harus melek politik? Ya, sebetulnya kalau dari pengalaman kita ya terutama sejak kita bergabung Kastrat sebenarnya, yang ngurusin politik-politik terus. Ngerasanya kalau nggak ngerti politik itu tuh eh, rasanya kayak bodoh gitu. Ya. Karena apa ya? Ya namanya juga sebagai sebagai seorang warga negara di mana kita itu bersistem demokrasi ya. Itu pada akhirnya sistem sistem yang bernama demokrasi itu tuh pada akhirnya bisa digunakan, bisa dimanipulasi, bisa direkayasa sehingga hanya menguntungkan beberapa pihak saja seperti itu. Itu juga salah satu alasan kenapa Aristoteles juga dulu menentang demokrasi seperti itu kan. Ya. Kalau misalnya demokrasi itu ibarat seperti sebuah pesawat gitu, dimana untuk menentukan pilotnya itu harus berdasarkan pemilihan suara, yang dimana dia nggak setuju dengan itu, karena bisa saja pilot yang dipilih atau orang yang akan dipimpin itu berangkat dari pandangan populis atau orang yang memang disenangi oleh masyarakat. Betul Dan sekali. ya itu mungkin dari salah satu dampak negatif demokrasi. Tapi mungkin dari aku sendiri ya tak, kalau merasa kenapa kita ini mahasiswa penting sekali untuk sadar politik, karena ya kehidupan kita itu tidak terlepas dari namanya politik. Kehidupan kita tidak terlepas dalam namanya pengambil keputusan, karena politik itu bicara tentang pengambilan keputusan. Contoh kecil saja, misalnya pemilihan kahima, pemilihan presiden dan segala macam, itu hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, mungkin sadar atau tidak sadar, itu sudah menjadi salah satu bagian dari politik. Dan itu kalau misalnya kita bicara dalam lingkup yang kecil, itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya bagaimana suatu BEM akan berjalan dalam satu periode kepengurusan, kalau bukan berangkat dari presiden BEM atau ketua BEM yang benar-benar kompeten, BEM itu pasti hancur. Belum lagi gimana lagi kalau misalnya kita ngomong dalam skala yang besar, yaitu negara, di mana negara setidaknya di Indonesia, di mana kita mengadopsi sistem demokrasi, presiden yang dipilih itu melalui pemilihan umum. Jadi kalau misalnya kita tidak sadar tentang apa yang kita pilih, kita tidak mengenal siapa yang kita pilih, tentu sangat berbahaya sekali ya, Iya. ke depannya bagaimana negara itu. Dan ya mungkin dan kalau Arta sendiri ngelihat, apakah mahasiswa atau pemuda sekarang itu sudah cukup sadar nggak dengan politik? Mereka sebenarnya sadar pada politik, tapi mereka memilih untuk tidak peduli pada politik lebih tepatnya. Karena kalau saya melihatnya selama ini ya, itu kayak mereka itu em, mereka sadar tentang segala pergejolakan dalam dunia politik ya. Namanya juga anak sosmed lah ya. Sosmed juga sekarang itu banget benar-benar up to date banget terhadap politik walaupun kadang hoax ya sebenarnya. Tapi paling nggak itu jenis up to date kan. Iya, iya, Itu iya. jenis up to date gitu loh. Dan pada akhirnya mereka ini sadar dengan apa pergejolakan yang terjadi, tapi mereka pada akhirnya memilih untuk tidak peduli pada hal Yap. itu karena ngelihat apa ya, jujur aja dasar dari semua ini tuh adalah kurangnya nasionalisme kalau saya melihatnya Semua. karena ya pada akhirnya kayak mereka mikirnya ya udah aku cuma hidup doang gitu, atau pada akhirnya mereka mungkin malah kalau nauzubillahnya ya mereka amit-amitnya mereka bilang ya udah paling nggak besok gue juga pergi dari negara ini gitu kan. Iya, Jelek iya, apa, iya. kayak bukan jelek ya, tapi itu kayak pilihan hidup yang disayangkan Iya, seperti iya. itu, seperti itu. Ya, benar, itu mungkin jadi salah satu faktor, yaitu masalah nasionalisme. Mereka merasa mereka pengen pindah dari negara ini. Tapi mungkin salah satu yang paling aku lihat kenapa di kalangan kita pemuda atau mahasiswa ini banyak yang kurang sadar dengan politik. Aku ngeliat mereka tuh masih merasa kurang menyadari bahwa kebijakan-kebijakan politik yang diambil dari dalam suatu negara, misalnya terkait mungkin yang paling dekat dengan kita, pendidikan dan kebebasan berekspresi, mereka masih kurang sadar akan hal itu. Mereka tuh ya benar kayak yang Arta bilang tadi, mereka tuh nggak sadar bahwa gimana pendidikan kita 5 tahun ke depan itu ditentukan bagaimana apa yang kita pilih, bagaimana kebebasan berekspresi kita di masa depan ya berdasarkan apa yang kita pilih. Misal saja kayak contoh UKT kemarin,
Kalau misalnya kita nggak coba sadar bahwa apa, misalnya kalau kita benar-benar buta siapa yang kita pilih, mungkin aja UKT kita bisa lebih mahal dari sini, atau mungkin bagaimana mekanisme dan kebijakan regulasi yang diambil oleh para pemangku jabatan tentang pendidikan itu tidak sesuai dengan kita. Terus kita kemudian protes itu, loh kenapa pendidikan kita kayak gini, kenapa UKT kita mahal, padahal ketika kita disuruh untuk memilih kita nggak tahu siapa yang kita pilih gitu. Betul. Nah, berarti ya, itu menarik juga sih, karena eh, kebanyakan orang itu pada akhirnya mereka memilih untuk buta politik itu karena mereka sendiri merasa kalau ya hidup mereka tidak terpengaruh oleh Iya, hal itu iya, kan. iya. Kali kayak oh ya udah siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya ya hidup gua gini-gini aja, siapapun kahimanya, siapapun ketua BEM-nya ya kehidupan kuliahnya gini-gini aja gitu. Jadi kayak mereka tidak akan sadar tentang tentang apa dampak dari sikap mereka itu sampai akhirnya itu terlambat. Saya misalnya entah mungkin UKT naik atau siapa tahu ada kebijakan atau ada program yang Iya, tidak sesuai, sampai akhirnya itu terjadi baru mereka kemudian protes. iya, Selalu seperti itu. iya. Dan salah satu ada buku namanya How Democracy Dies, kalau saya nggak salah, nggak salah. Itu bukunya itu tentang menceritakan gimana demokrasi suatu negara itu bisa runtuh atau mati. Nah, di buku itu dibahas kalau misalnya demokrasi itu justru bukan runtuh karena aksi anarkis atau ya tidak apa ya, ya pokoknya dari anarkisme dari sang pemimpin. Justru demokrasi bisa jatuh karena si pemimpin itu mengubah aturan atau regulasi. Yang mungkin kayak misalnya yang paling dekat dengan kita yang kemarin, bagaimana kasus wakil presiden kita yang terpilih Bapak Gibran Rakebuming, bagaimana mereka mengubah aturan untuk mengubah umur apa, calon-calon ya, calon wakil gubernur yang akan maju. Itu kan mungkin salah satu yang mungkin belum terlalu kelihatan sekarang, cuma itu tuh bisa jadi mungkin salah satu efek minor yang bisa mengakibatkan efek domino yang mayor ke depannya kalau misalnya kita tuh tetap mempertahankan pemimpin-pemimpin yang dengan sebebasnya mengubah aturan. Dan di buku itu dibahas kok bagaimana ya itu salah satu cara bagaimana membentukkan demokrasi, yaitu mengubah aturan, mungkin terus melebahkan lembaga peradilan, membatasi kebebasan pers dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya kita pemuda mahasiswa nggak aware dengan hal itu, kayak tiba-tiba kita dibatasin aja gitu kebebasan berekspresinya atau persnya, atau mungkin tiba-tiba aja lembaga peradilan kita kayak misalnya KPK dan segala macam itu diperlemah, atau mungkin aturan-aturan ya, mungkin itu salah satu yang dekat dengan kita, dan banyak yang iya alhamdulillah syukurnya banyak yang aware dengan itu. Tapi kalau misalnya kayak aturan-aturan mungkin yang nggak kelihatan sama kita tiba-tiba dirubah, nah itu kan kalau misalnya kita nggak aware, kalau misalnya kita pemuda tidak peduli dengan itu, ya bukan suatu hal yang mustahil kalau misalnya demokrasi bisa runtuh atau jatuh gara-gara itu. Ya, Jadi pada akhirnya demokrasi dimanipulasi. Itulah yang dimaksud dengan runtuh demokrasi seperti iya, itu ya. iya. Bukan berarti tidak akan ada sistem demokrasi lagi. Pasti ada pemilihan, ada sebagainya. Mm-mm. Tapi bukan pertama kalinya kalau namanya pemilihan itu diatur seperti itu kan. Lebih Bukan pertama kali di dunia, jelas bukan pertama kali di Indonesia seperti itu kan. sistem dari yang awalnya demokrasi bisa jadi sistem otoritarian gitu. Ya Bahkan gara-gara mungkin diktator. diktator, lebih ke diktator ya, mungkin kayak Rusia dan bagaimana mereka tetap memilih presiden, Iya. tapi ya yang dipilih ya itu aja. Betul, dipilih itu aja. Tapi itu juga menarik, itu bagiannya adalah kalau kita ambil contoh sebesar sebuah negara ya, seperti itu misalnya kayak mungkin yang dijadikan oleh contohnya itu adalah ini ya, sistem kayak di Jogja kan sistemnya sultan seperti Oke. itu. Ya beberapa daerah seperti Solo juga menganut sistem sultan gitu. Tapi Sultan Solo tidak berpengaruh pada pemerintahan seperti itu. Nah, tapi setidaknya menurut yang terlihat itu adalah ya orang-orang itu banyak yang mengkritik, tapi banyak juga yang melihat kalau Sultan itu adalah seorang pemimpin yang baik gitu, terutama Sultan ke-9. Kalau ke-10 mungkin beliau mempunyai beberapa kontroversi, tapi setidaknya kontroversi itu tidak terlalu apa ya, tidak sebesar yang apa ya, tidak besar oleh kepala negara atau soal gubernur-gubernur yang lainnya gitu. Apakah itu menunjukkan bahwa bahwa sebuah pemimpin yang bagus itu dilahirkan dengan lingkungan yang bagus juga, atau seperti apa menurut film? Iya, iya. Iya, aku setuju sekali kalau misalnya pemimpin itu lahir dari lingkungan yang mendukung. Jadi kalau misalnya gimana ya, mungkin ini mungkin terlalu sensitif, tapi gimana presiden kita sekarang, Presiden Jokowi, ya mungkin lingkungannya
kalau misalnya dibandingin periode pertama sama periode kedua beda sekali gitu. Aku melihat kalau misalnya di periode yang sekarang ini bapak presiden kita justru dilingkupi dari lingkungan yang Presiden yang keberapa nih? ya presiden Setuju. sekarang ya Pak Pak Jokowi. Jokowi ya, Jokowi. Ya aku ngelihat bahwa lingkungan itu kurang sportif, kayak iklim politik yang kurang kurang sportif untuk dia bisa apa ya dalam mengambil kebijakan. Makanya ya salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah yang darinya awalnya oposisi dia pada narik-narikin jadi koalisi. Nah, itu kan mungkin bisa jadi salah satu contoh Pak, bagaimana lingkungan itu sebenarnya mendukung bagaimana kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin itu. Kalau misalnya lingkungannya itu dalam hal ini misalnya partai politik dan segala macamnya itu eh, banyak apa ya, kayak sebagai check and balance nya kayak koalisi apa oposisinya lebih banyak mungkin daripada koalisinya, mungkin itu bisa menjadi salah satu apa ya membantu pemimpin itu bisa mengambil kebijakan yang lebih dekat ke rakyat dibanding kalau misalnya lingkungannya itu atau misalnya partai-partai politik yang mendukungnya itu lebih banyak oposisinya dibanding koalisinya. Jadi kebijakan-kebijakan dia yang diambil itu berdasarkan apa yang dimauin oleh partai-partai politik itu. Bukan Iya, justru berangkat dari rakyat gitu. rakyat. Karena kalau misalnya kita nih rakyat ya pasti banyak kurangnya berseberangan dengan pemerintah dalam banyak hal atau dalam banyak konteks dan kita butuh orang-orang yang mewakili kita di mana itu di DPR dan di DPR ini kan berangkat dari partai-partai politik. Nah kalau misalnya partai-partai politik ini lebih banyak oposisinya dibanding koalisinya pasti lebih dekat gitu ya, lebih merasa ya sesuai dengan kita atau lebih merasakan keresahan kita dibanding kalau misalnya justru oposisinya lebih banyak daripada maksudnya lebih banyak koalisinya dibanding oposisinya. Itu kan bisa berbahaya karena ya apa yang misalnya presiden ini mau kebijakan A ya 90% mungkin 80% 90% kebijakan itu bisa digolkan karena memang lebih banyak koalisinya dibanding oposisinya. Ini ya makanya kita perlu sekali untuk sadar akan hal itu. Kalau misalnya ada kenyelewengan mungkin atau tiba-tiba aja ada di ini partai ini yang awalnya koalisi terus partai ini awalnya jadi oposisi kemudian jadi koalisi terus kita nggak sadar akan itu tiba-tiba ada aturan yang kok kayak gini banget aturannya atau aturan yang merugikan rakyat baru kita yang keluar ya nggak salah cuma ya lebih baik kan kita mempreventif dari awal lebih baik kita lebih sadar lagi dari awal sehingga yang hal-hal kayak gitu yang kita takutkan demokrasi runtuh itu tidak akan terjadi dengan kita lebih aware lagi dengan politik. Ya betul, dan termasuk aware dalam politik ini seperti yang disebutkan sama Filemon tadi kan itu menunjukkan kalau sebenarnya kekacauan itu bukan berasal dari satu orang, bukan cuma presiden doang gitu loh. Pada akhirnya jujur aja jika dilihat dari beberapa kebijakan, visinya untuk presiden ketujuh kita ini cukup bagus gitu sepertinya. Secara visi ya, misalnya stop ekspor impor juga kemudian untuk apa mengambil beberapa menteri seperti Bu Susi kemudian ada juga menteri apa Bu Sri Mulyani seperti itu yang memang diakui sebagai menteri yang bagus gitu kan, diakui sebagai menteri yang bagus dan bahkan Pak Prabowo juga beliau menggait Pak Prabowo menjadi temannya dan terbukti bahwa Pak Prabowo itu cukup bagus ya sebagai seorang menteri pertahanan gitu seperti itu. Nah, dan hal itu juga sangat berlaku kepada kita ya sebagai seorang mahasiswa. Misalnya apabila perpolitikan itu juga dia juga ya jujur aja seperti mungkin Kak Hima atau kepala BEM seperti itu. Kalau bawahnya tidak amanah ya tidak akan berjalan juga seperti itu kan. Kalau walaupun misalnya Pak Jokowi tidak mengambil gaji sekalipun, tapi yang di bawahnya korupsi, tetap saja dana yang diturunkan tidak akan sampai gitu ke rakyat sebenarnya seperti itu. Nah, jadi penting lah untuk yang namanya itu kita sebagai seorang mahasiswa itu sebenarnya itu melek politik itu untuk paham sebenarnya bahwa sebenarnya yang namanya politik itu bukan satu orang seperti itu dan yang namanya sebuah sistem itu nggak mungkin berpusat satu orang. Satu kesalahan bisa berakibat fatal, tapi bukan berarti satu kesalahan itu berasal dari yang paling atas seperti itu. Ya, terus aku jadi kepikiran gitu sebuah pertanyaan yang sebenarnya ini berangkat dari teman-teman aku yang banyak penasaran ke kita ini anak-anak kastrat lebih spesifiknya. Tadi kita ngomongin tentang bagaimana penting sekali bahwa kesadaran politik itu dimiliki oleh pemuda dalam hal ini mahasiswa kayak kita ini. Pernah teman aku nanya, terus menurutmu turun ke jalan atau demo itu penting nggak? Ya kalau menurutku penting ya sebenarnya. Jujur aja turun ke jalan itu penting karena ya turun ke jalan itu adalah sebuah bentuk tradisional dari
ngepost di tweet, ngerti nggak? Kayak misalnya kita bikin thread atau kita bikin postingan di sosial media seperti itu. Kita kan habis itu yang ada nanti pada komen habis itu ada yang repost, ada yang like, nge-share. Dan bentuk tradisional udah turun ke jalan seperti itu kan. Dan itu adalah menurutku juga itu adalah bentuk yang cocok gitu, bentuk yang langsung didengar seperti itu. Namun yang disayangkan adalah dan dapat dilihat dari kualitasnya adalah bagaimana pihak lawan bagaimana pihak yang dikritik, pihak pemerintah atau siapapun, misalnya mungkin yang kita kritik mungkin adalah rektor apa siapa gitu, itu menanggapinya bagaimana seperti itu. Mungkin yang saya harapkan dari wakil presiden kita Puan Gibran Rakabuming itu adalah berharap bahwa sikap atau mental dia di mana ketika dia di demo kemudian dia mendatangi pendemonya, itu saya harap itu dia bawa ke pemerintahan yang akan dia pimpin ya di periode selanjutnya seperti itu. Ya kalau ada suara itu ya didatangi saja seperti itu. Itu kan berarti kan kalau mereka tidak tahu apa akar masalahnya, ya oke, berarti itu tidak akan merugikan dia gitu sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau mereka tahu apa masalahnya dan dia tidak mendengarkan, itu berarti sebuah bentuk kediktatoran sih kalau menurut saya. Seperti itu bisa dibilang. Ya sama juga ketika ketika sikap seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan itu juga memadamkan api semangat demokrasi sih sebenarnya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, orang-orang ngerasanya kayak buat apa turun ke jalan, buat apa berpendapat kalau dia tidak berubah apa-apa. Itu. Dan itu sebenarnya salah satu argumen yang dia sampaikan ke aku pas ketika dia nanya ke aku, karena kan kebetulan kita pernah turun ke jalan ya. Dia nanya, emang apa sih gunanya kalian turun ke jalan? Terus aku lempar balik gitu. Emang kalau misalnya kita nggak turun jalan, dia bilang kayak gitu juga. Emang kalau misalnya kita turun ke jalan bisa menjamin pemerintah dengar kita, atau misalnya setidaknya regulasi yang kita inginkan dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan sama pemerintah. Terus aku tanya balik ke dia, emang kalau misalnya kita nggak turun ke jalan, kau bisa memastikan itu nggak? Terus ya diam. Maksudnya ya emang kita nggak ada yang bisa mastiin kalau misalnya pemerintah ini mau mendengar kita. Tapi setidaknya dengan kita turun ke jalan, dengan kita aksi, dengan kita menyuarakan apa yang menjadi keresahan rakyat, ya setidaknya pemerintah itu bisa ngelihat, oh ada suatu hal yang dirasakan oleh masyarakat, terlepas dari mereka pemerintah itu mau merubah itu atau tidak, setidaknya mereka bisa tahu kalau iya ada suatu suara yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Dan kita yang biasanya turun ya biasanya itu kan mahasiswa. Nah, kita mahasiswa ini kan difasilitasi dengan pendidikan dan ilmu yang kita pelajari selama kuliah. Maksudnya dibanding dari teman-teman kita mungkin yang kurang beruntung tidak mendapatkan cukup pendidikan di bangku kuliah atau mungkin bangku SMA, ya tanpa merendahkan mereka, ya mereka justru butuh orang-orang kita, orang-orang yang memang menempuh pendidikan secara formal, memang benar-benar mengerti apa yang menjadi keresahan kita, ya kita sampaikan tuh. Karena sering kali ya kalau misalnya mungkin konteksnya misalnya dari teman-teman buruh, misalnya teman-teman buruh itu mempunyai keresahan, cuma mereka itu nggak cukup power untuk menyampaikan keresahan mereka, nggak cukup power untuk menyuarakan keresahan mereka. Mungkin ketika mereka menyuarakan, nanti dari pihak pemerintah atau mungkin pihak yang disuarakan, mereka akan bilang, emang kamu punya bukti undang-undang atau regulasi yang mendukung untuk argumenmu itu? Nah, mereka mungkin ada beberapa. Cuma kalau misalnya kita tarik, kebanyakan ya pada enggak terlalu mengerti akan itu, basically karena nanti orang biasa lawan pengacara itu ya. Nah, makanya kita dibutuhkan mahasiswa karena kita ya dalam segi intelektual mungkin ya bukan maksudnya ke semua buruh, bukan merendahkan. Ya kita jauh daripada mereka karena memang kita menempuh pendidikan yang formal. Jadi ya dengan adanya mahasiswa menyuarakan itu, ya mereka bisa terwakili, bisa menyampaikan keresahan mereka itu dari segi apa yang ingin disampaikan dan juga dari massa. Karena massa ini juga bisa jadi salah satu faktor kalau kita akan didengar. Jadi ya terlepas dari pemerintah mau mendengar atau enggak, setidaknya dengan kita turun ke jalan, dengan mahasiswa itu mau ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, ya pemerintah setidaknya tahu lah kalau misalnya memang ada suatu masalah yang terjadi di masyarakat dan pemerintah tidak boleh diam akan hal itu. Nah, betul Mas. Dan ini agak cocoknya, bukan cocok. Saya juga jadi teringat sama omongan kita sama salah satu cutting kita, yang dulu itu kami sempat berdiskusi gitu kayak kira-kira apa yang harus dilakukan biar memastikan pemerintah itu mau mendengarkan seperti itu ya. Sebenarnya bukan memastikan, tapi lebih tepatnya
harapan itu adalah ketika adanya regulasi. Kayak misalnya kalau kita di Universitas Erlangga di UNER itu kan ada namanya duduk bersama rektor Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Paling nggak kalau kita ada protes ya rektor langsung turun, bukan langsung turun ya, paling nggak pihak yang bersangkutan itu turun dan juga mendengarkan. Ini kita Iya. duduk bersama dengan perwakilan. Dan ini sempat terjadi ketika dulu dengan ketua BEM UGM Mas Fatur itu Iya, ya. iya, Ya iya, itu betul. sempat terjadi ketika kita saling berdiskusi seperti itu. Dan itu bukan cuma sekali dua kali kan ketika itu terjadi, Iya. tidak cuma sekali pertemuan kemudian selesai seperti itu. Hmm. Tapi beralur seperti itu. Iya, iya. Nah, waktu itu kami sempat berdiskusi alangkah bagusnya jika sistem seperti itu selalu ada. Iya. Selalu ada di mana ketikanya ada regulasi yang mengatur bahwa kami mau dengarkan kalian, tapi kita berduduk dengan di titik ini dengan ruangan mungkin atau seperti apa, perwakilan berdiskusi di situ seperti itu. Itu menurutku adalah buat saya sendiri itu adalah suatu sistem yang harus sebenarnya bahkan harus diadaptasi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperti itu. Karena ya kalau ada yang ngeklaim perkuliahan adalah miniatur dari negara kan kita Iya, di kampus adalah di miniatur kampus negara. ya kan kita dicekoki ya misalnya Iya, itu iya. ya, terutama di yang bergerak di bidang politik kan kadang-kadang ada argumen seperti itu. Ya berarti harus ada sistem yang dikiranya bagus diadaptasi oleh negara seperti itu kan. Nah, kalau menurut Filemon gimana? Apakah bagus jika ada sistem seperti itu, di mana kita ada yang bersuara, kita mau memberikan perwakilan gitu ke mereka. Kemudian kita akhirnya membuat peraturan di mana yang dikritiki harus memberikan perwakilan dan kita berdiskusi pada satu ruang yang sama seperti itu. Dan yang jelas tidak cuma satu dan jelas bukan tidak cuma satu kali pertemuan atau cuma 2 kali, tapi banyak gitu kan. Iya. Ya, banyak ya seperti kayak ketika waktu dulu lah seperti itu. Iya, iya. Ya mungkin kalau ya itu bisa menjadi salah satu apa ya? Kunci bagaimana demokrasi itu bisa tetap sehat, bisa tetap tumbuh dengan adanya ruang-ruang untuk berdialog dan berdialektika. Karena sejatinya demokrasi itu kan tentang kebebasan berekspresi ya, kebebasan berpendapat. Pendapat kita ya terlepas dari pendapat kita dirasa kurang atau enggak, setidaknya ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk bisa menyampaikan keresahan apa mungkin ya aspirasi kita, kritik dan saran kita kepada para pemangku kepentingan atau pembuat regulasi di negara kita. Iya, bagaimana demokrasi ya seperti yang kita tahu di demokrasi itu mengandung sistem one man one vote. Artinya seorang profesor suaranya sama dengan ya let's say seorang lulusan SMA atau ya seorang lulusan S1. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita menciptakan ruang-ruang untuk terjadinya dialektika dan dialog itu bisa menjadi salah satu apa ya, kalau misalnya ada regulasi yang dirasa kurang dari masyarakat itu bisa menyampaikan apa yang menjadi point of view mereka. Dan pun dari pemerintah, misalnya dari pemerintah kita juga harus bisa mendengar pemerintah apa yang menjadi point of view pemerintah. Kenapa misalnya ketika regulasi A ini dilakukan atau undang-undang A ini disahkan, apa yang menjadi pandangan dari pemerintah kenapa undang-undang itu harus disahkan. Kalau misalnya disahkan kenapa, kalau misalnya nggak harus disahkan apa urgensinya. Dan dari masyarakat juga akan menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka. Mereka merasa oh kalau undang-undang A ini akan merugikan, misalnya akan berdampak pada ABCDE. Terus kalau misalnya undang-undang ini nggak disahkan, ya ini bisa berdampak positif terhadap ABCDE gitu. Jadi dengan ada ruang-ruang ini kita bisa ya menjaga dan merawat agar demokrasi itu tetap tumbuh, agar demokrasi itu tidak runtuh seperti yang kita bahas tadi di awal, bagaimana demokrasi itu bisa runtuh salah satunya dengan itu dibatasinya ruang-ruang, dibatasi misalnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Jadi kalau misalnya pembatasan itu bakal tidak sehat sekali untuk demokrasi, dan dengan adanya ruang-ruang itu kita bisa merawat dan menjaga demokrasi itu tetap tumbuh di antara kita. Ya, dan juga dengan melihat kayak misalnya adanya perwakilan dan lain sebagainya itu realistisnya ya. Secara realistis pasti mereka membutuhkan kualifikasi untuk memberikan perwakilan. Benar, Gitu kan. Seperti yang kita katakan tadi, kita mencegah adanya orang biasa melawan pengacara seperti itu kan. Iya. Kita melihat paling tidak ya, makanya penting juga bagi kita sebagai seorang mahasiswa dengan seorang yang punya background pendidikan yang dalam tanda kutip cukup tinggi ya, seperti itu ya, kita paling tidak mempunyai sedikit kualifikasi buat namanya mewakilkan seperti itu. Karena paling enggak kita terstigma sudah melakukan riset terlebih dahulu seperti itu, dan paling tidak dengan begitu argumen kita akan lebih diterima oleh pihak yang berlawanan seperti pihak oposisi kan. Mungkin kita bisa mengambil salah contoh bagaimana kita dari kajian aksi dan strategis BMFST mencoba untuk mengkatalisis itu atau mencoba untuk melakukan apa yang tadi dilakukan Arta, kayak misalnya kita ngelakuin kafein atau kastra survei, di mana kami itu benar-benar survei gitu apa yang menjadi keresahan mahasiswa.
kemudian dari KABRI, kabar dalam negeri, kami itu benar-benar research apa yang benar-benar menjadi, misalnya kami ngambil isu A, kami benar-benar riset kenapa isu A itu penting untuk kita pahami atau kita ketahui, atau mungkin beberapa agenda-agenda kasar lainnya yang mendukung apa yang Arta bilang tadi. Kita butuh ruang itu, kita butuh orang yang kompeten dan qualified atau kompatibel untuk ngomongin itu, dan semua orang berhak untuk mengetahui itu dengan melalui perantara kita, memberi informasi, memberikan Ya, survei, CTD. melalui CTD juga salah satu yang connect the dots untuk memfasilitasi ruang-ruang itu sih sebenarnya. Betul. Dan juga ya jujur aja beberapa dari survei itu kadang kita bahkan dari yang mengadakan pun kadang nggak sadar seperti itu kan. Kadang kayak ya mungkin ada yang sadar tapi mungkin kalau kita jadi kayak tahu seberapa besarnya hal itu kan Iya, di orang-orang ya. Pentingnya itu juga karena ya seperti yang dibilang tadi, kadang mungkin dalam tanda kita berpositif thinking ya. Kadang kita kalau kita berhusnuzon, berpositif thinking itu em, pemerintah tidak apa tuh melakukan pemerintah melakukan suatu kebijakan karena mereka melihatnya masalahnya adalah A. Padahal sebenarnya ada masalah dalam masalah tanda kutip kecil yang sebenarnya itu lebih penting daripada masalah A ini Iya, gitu. Dan itu iya. hanya dilihat oleh orang-orang biasa gitu. Iya, Dan perlu adanya lah hal itu buat buat pemerintah ada kayak dalam tanda kutip kafeinnya mereka sih, kafeinnya iya, mereka iya, yang iya. dilakukan ke kita seperti itu untuk sebelum mereka mengesahkan undang-undang seperti itu. Iya, iya. Dan jujur aja idealnya adalah dengan adanya kita mahasiswa sebagai yang semenjak sekarang kita tuh melek politik dan apa tuh kita yang tahu kekurangan politik Indonesia di bagian mana, idealnya adalah kita yang menjadi pemimpin masa nanti itu kita yang menjadi ideal pemimpin dan kita memperbaiki semua inilah idealnya seperti itu. Dan itu juga kembali ke topik bahasan kita, kenapa mahasiswa harus melek politik seperti itu. Nah tapi menurut Bung Pilemon, Bung Pilemon. Oke. itu apakah sekiranya nanti mahasiswa yang ingin memberikan dampak, pengen merubah negara seperti itu bisa terjadi kayak misalnya ya kan ada nih orang yang punya idealisme ketika muda, pengen ketika kecil ya. Jujur aja dulu yang sekarang jadi DPR pun adalah mereka yang dulu ngeri ke DPR gitu. Iya. Ya kan dulu seperti itu. Dan walaupun ada yang mereka memang memutuskan mau bergabung dengan DPR karena ingin merubahnya, tapi ada juga yang sayang sekali pada faktanya mereka hanya berperilaku dengan apa yang mereka kritik dahulu gitu seperti itu kan. Paham. Nah, Pak menurut Bung Pilemon apakah ada caranya supaya apakah ada memungkinkan bahwa niat mulia mereka untuk memperbaiki politik ekonomi iklim politik Indonesia seperti ini itu dapat terjadi seperti itu. Karena kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, sebagai seorang yang punya idealisme tinggi seperti itu ya, memungkinkan apabila kita mulainya bersama-sama seperti itu. Karena bisa dibilang partai, bisa dibilang komunitas, apapun yang ingin disebut lah, bisa dilakukan apabila kita maju itu langsung bersama-sama, langsung diganti semuanya, bro. Oke. Tapi itu kan idealisme. Iya. Sisi yang lebih realistis gimana itu? Ya itu tadi mungkin dari idealisme ya. Terus Arta nanya gimana kalau misalnya sisi realistisnya. Ya benar kalau yang Arta bilang, kalau misalnya sebenarnya banyak orang-orang yang sekarang menjadi pemegang kebijakan atau pejabat publik itu berangkat dari orang-orang seperti kita yang pada saat mereka muda, pada saat mereka mahasiswa, mereka merupakan aktivis di zamannya. Ya nama-nama seperti misalnya Pak Fadlijon, Pak Fahri Hamzah, atau mungkin Pak Budiman Sujatmiko, emang orang-orang yang di zamannya itu merupakan seorang aktivis, dan pada puncaknya pada tahun 98 itu ketika mereka berhasil menggulingkan Soeharto. Ya mungkin kita bisa bilang mereka adalah orang-orang yang kayak kita juga memiliki idealisme kalau misalnya ingin merubah negara ini atau ingin mengubah aturan-aturan yang mereka rasa itu atau mereka suarakan pada saat mereka menjadi aktivis, dan ketika mereka harusnya mendapat kekuasaan mereka harusnya melakukan itu. Dan kalau misalnya kata orang bijak kan sifat asli seseorang itu kelihatan kalau misalnya dia diberi kekuasaan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat banyak sekali variabel yang bisa mengaruhi mereka untuk merealisasikan idealisme yang mereka miliki. Karena politik itu tidak sesimpleks itu. Politik kompleks sekali, banyak sekali variabel yang mengaruhi itu. Kayak misalnya bagaimana pengaruh partai politik, kemudian ya bagaimana mungkin dari gesekan-gesekan atau hambatan-hambatan dari orang-orang yang tidak suka dengan mereka, atau mungkin kekuasaan kekuasaan juga, ya. fakultas oposisi kekuasaannya seperti apa gitu. Atau mungkin dari diri mereka yang ketika mereka diberi kekuasaan baru kelihatan sifat aslinya. Mereka itu lupa bahwa mereka itu sempat
ingin Jadi pejuangnya. mereka sempat memiliki idealisme itu, tapi ketika mereka dapat kekuasaan, ya kenapa mereka tidak melakukan itu? Iya. Dan ya kita harus bisa memahami itu dan menyadari itu kalau misalnya iya banyak sekali variabel yang mempengaruhi itu. Jadi kalau misalnya Arta bilang kayak gitu, ya harapannya sih saya juga berharap kalau misalnya ada orang-orang atau mungkin kita siapa tahu suatu saat nanti ada orang-orang yang bisa merubah atau ya merubah atau merombak apa yang memang masih buruk di negara ini atau hal-hal negatif di negara ini. Cuma ya nyatanya tidak segampang itu. Ya kalau misalnya kita bilang suatu saat nanti dengan idealisme kita akan merombak apa yang menurut kita tidak sesuai. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan dengan kekuasaan yang sama seperti orang-orang yang saya sebut tadi, ya belum tentu kita juga bisa merubah itu. Tapi ya apa yang ingin saya tekankan itu sebenarnya bagaimana kemauan itu sendiri sih. Ya pun nanti ketika misalnya kita dapat kekuasaan, kita tidak bisa merombak semuanya atau tidak setidaknya sebagian dari itu. Setidaknya kita menjalani peran kita sebagai apa yang kita idealiskan atau ya peran kita atas idealisme kita. Jadi kalau misalnya kita menurut kita misalnya ya seorang anggota DPR itu harus misalnya anggaran kampanye itu harus transparan gitu ya kita bisa ngelakuin hal itu, tapi kita nggak bisa memaksa untuk merombak semuanya walaupun sebenarnya idealisme kita gitu, tapi pada kenyataan itu tidak segampang itu atau tidak semudah itu. Jadi banyak sekali variabel yang mempengaruhi, tapi apakah tidak boleh beridealisme? Tentu tidak begitu konsep pemikirannya, boleh tetap beridealisme, cuman ya itu tadi variabel-variabel ya, faktor-faktor itu ya sulit sekali untuk ya kita tidak bisa bantah itu lah. Ya kalau di film-film atau di anime-anime kan ada muncul MC yang langsung muncul ini mereka MC-nya udah korup nih istilahnya. Iya itu makanya ya, MC-nya udah jatuh. Masalahnya kan MC-nya kalau di dunia nyata kan nggak ada Megawati gitu. Iya. Ya bercanda. Padahal dulu kan secara ide kita lihat dari sisi point of view pada masa itu ya, Megawati lah seorang main karakter sebagai orang MC ya kan. Itu benar gitu. Dulu Megawati itu sempat jadi salah satu pahlawan ya, tokoh tapi ya kemudian pada ini dia seringkali dinobatkan sebagai yang terburuk dan antara para presiden terpilih. Balik lagi bagaimana banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan balik lagi itu sebenarnya perspektif. Ada yang menurut orang-orang tuh Megawati itu bagus kok, dia selama menjadi pemimpin pun menjadi seorang ketua partai politik masih menjalankan amanat dengan baik. Tapi ada orang-orang yang bilang ya kenapa jadi begini Megawati ya, itu balik lagi ke perspektif sebenarnya dan juga kemampuan itu kemampuan karena ya pada akhirnya partai Megawati kayak PDIP itu mereka bilang kayak PDIP itu bagusnya jadi oposisi penyeimbang gitu kan, penyeimbang gitu. Karena saking powerfulnya ya. Iya, karena walaupun dia oposisi kalau memang yang dia lawan itu adalah kebijakan yang salah ya udah itu berarti ya apa pada akhirnya ya itu dalam tanda kutip bagus gitu. Iya. Jadi kayak karena ya apa ya seperti tadi ada penyeimbang tadi berarti kan ada peran yang seperti itu. Kalau misalnya contohnya ada orang yang cocok jadi presiden, ada orang yang tidak cocok jadi presiden seperti itu. Ada orang yang cocok menjadi seorang staff divisi mungkin kayak kita, ada juga yang cocok menjadi seorang ketua gitu. Mungkin ada Mbak Nel atau mungkin Mbak Ziva kalau di kita di Universitas Kasat gitu. Itu mereka contohnya yang kalau di secara perpolitikan Indonesia ya orang yang cocok menjadi seorang oposisi adalah partai yang bagus itu ya. Kemudian ada juga yang cocok menjadi seorang presiden adalah orang yang benar-benar jenis seperti almarhum B.J. Habibie seperti itu. Kan baru 1 tahun tapi dia terkenal sebagai yang sampai sekarang pun dia dikenal sebagai yang paling hebat dari semua presiden. Ya mungkin sempat nyinggung PDIP, aku jadi ingat salah satu mungkin isu yang kemarin itu kalau yang pas MK itu banyak diangkat lagi sama orang-orang, yaitu tentang RUU perampasan aset. Ya kalau misalnya ya sebenarnya kan RUU perampasan aset itu kemarin tuh udah sempat disuarakan sama Pak Mahfud itu di rapat DPR. Dan mungkin kalau teman-teman tahu salah satu respon dari anggota DPR itu Pak Bambang Pacul, beliau tuh langsung bilang, "Loh, jangan tanya saya, kalau kami tuh sebenarnya orang-orang di sini ya kalau misalnya disuruh ngesain RUU perampasan aset, kami sahkan, tapi pemimpinnya mau nggak?" Itulah kira-kira, aku lupa detailnya gimana bilangnya. Cuma kalau Bang Pacul itu yang ngeisyaratin si Ibu Megawati sebagai ketua, karena keputusan itu balik ke ketua parpol. Ya, makanya ya yang aku bilang tadi banyak sekali variabel sebenarnya kenapa seringkali orang-orang ketika dihadapkan dengan kekuasaan itu ya sulitlah untuk mewujudkan idealisme yang mereka miliki sebelum mereka diberi kekuasaan. Iya, jadi kayak ya pada akhirnya itu semua tergantung pada sifat ya sebenarnya. Ya, sifat manusia. Pada sifat manusia kayak yang itu juga sebenarnya membuat apa ya sayang dan membuat para mahasiswa itu juga pada akhirnya berputus asa untuk berusaha mengubah negara. Mungkin mereka berusaha memberikan terbaik untuk setidaknya untuk orang-orang sekitar mereka. Mungkin mereka berusaha buat ya bersedekah seperti itu. Pada akhirnya kayak mereka kayak
yang di atas nggak bisa diubah lagi seperti itu. Dan ya efeknya efeknya adalah untuk partai seperti Partai Banteng Merah itu, dan juga mungkin partai-partai kuning dan juga partai-partai yang lainnya itu, hal-hal seperti sifat dasar, bukan sifat dasar ya, hal-hal seperti kebaikan bersama itu mungkin buat mereka sudah dilihat dari sisi untung rugi mungkin. Mungkin seperti itu. Dan itulah yang membuat sangat disayangkan seperti itu kan, karena jujur aja Indonesia adalah negara dengan populasi SDM yang sangat melimpah gitu, terbanyak ya, kita keempat terbesar di dunia. Keempat di dunia seperti itu kan. Dan namun sayangnya untuk hal perpolitikan dan untuk hal apa namanya kejujuran seperti itu kan, integritas itu untuk di kalangan atasnya kurang seperti itu kan. Karena saya juga jadi ingat salah satu fakta yang menarik sebenarnya. Saya pernah lihat dari sebuah statistik dari World Statistik itu, Indonesia itu menduduki salah satu polisi terkorup, tapi juga salah satu polisi teramanah. Karena apa? Karena yang korupsi itu ada di atas-atas, yang amanah di bawah-bawah gitu. Jadi kayak, karena saya juga teringat ya, saya juga pernah melakukan trip ya, saya juga pernah melakukan trip ke Malang seperti itu. Saya melakukan trip ke Malang dan saya tidak dapat penginapan. Saya tidak dapat penginapan. Akhirnya saya ke kantor polisi nginepnya. Saya nginep di masjidnya mereka seperti itu. Dan pada saat itu saya juga bertemu dengan satu orang lagi. Dia tidak menginap, tapi dia beristirahat gitu. Dia beristirahat kayak dia beristirahat dari siang gitu. Dia kayak setelah kelelahan karena sudah dia berjalan itu. Karena saya kan pakai motor, sementara dia pakai sementara dia itu dengan bis seperti itu kan, dia dengan bis seperti itu. Dan dia sudah menginap di situ selama dari siang gitu. Dan dia bilang kayak, bersyukur mas, ternyata nggak semua polisi itu korup mas. karena ya saya juga jadi terbuka mata gitu kayak ya Indonesia itu yang kita perjuangkan ya sebagai seorang mahasiswa ya. Karena hashtag Indonesia tidak baik-baik saja. Itu benar. Ada juga yang bilang Indonesia baik-baik saja. Sebenarnya yang baik-baik saja itu Indonesia yang mana? Indonesia yang karena yang pejabat atasnya korup dan dan mereka menguntungkan partai, mereka mengutamakan kepentingan partai, itu Indonesia. Tapi Indonesia yang Indonesia yang beramanah, yang kayak pada akhirnya kita bisa bertanya, kita bisa dengan santainya meninggalkan motor di pinggir jalan, kita bisa memarkirkan mobil di pinggir jalan, kita bisa bertanya pada orang dengan tanpa rasa takut seperti itu, kita bisa dalam tanda kutip kita bisa dengan tenangnya kita meminta tolong seperti itu ya. Kita itu juga Indonesia seperti itu. Juga Indonesia seperti Indonesia seperti itulah yang sedang kita perjuangkan seperti itu. Indonesia apakah baik-baik saja? Ada Indonesia yang baik-baik saja. Tapi jika Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini dibiarkan, Indonesia nggak akan baik-baik saja. Nggak akan ada lagi dari Indonesia yang baik-baik saja seperti itu. Dan Indonesia yang baik-baik inilah hashtag Indonesia baik-baik saja. Itulah yang sedang kita perjuangkan ya, terutama dengan mungkin video seperti ini seperti itu yang gimana ya, pada akhirnya Indonesia baik-baik saja itu adalah yang diimpikan oleh semua orang seperti itu. Berarti kalau misalnya kita tarik balik ke apa yang kita bahas sekarang, bagaimana penting sekali agar mahasiswa pemuda kayak kita itu melek politik. Itu tadi, orang yang akan kita pilih setidaknya dalam 5 tahun ke depan itu bukan pemimpin aja, tapi bawahannya juga. Jadi kita memilih orang-orang yang menyuarakan aspirasi kita selama 5 tahun ke depan, yaitu anggota DPR, DPRD dan segala macamnya. Kita juga memilih presiden dan wakil presiden kita, yang dimana presiden dan wakil presiden itu yang akan menentukan menteri-menteri atau siapa-siapa saja yang akan membawa kebijakan-kebijakan di negara ini. Jadi kalau misalnya kita tidak sadar atau tidak peka tentang politik, tidak mau tahu tentang politik, sangat disayang sekali. Karena ada salah satu ucapan dari salah satu komika namanya Panji Pragiwaksono. Dia itu bilang kalau misalnya gambaran kualitas DPR itu adalah gambaran rakyat. Betul. Jadi ya karena yang memilih DPR itu adalah rakyat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada anggota DPR yang main judi online, ada anggota DPR yang
tidur ketika rapat, ya itu gambaran kita sebenarnya. Iya, karena pada akhirnya masyarakat juga main judi online itu. Iya, iya kita kalau misalnya kita kritik, loh ini kok lagi rapat main judi online, ya kita juga main judi online. Ya, pejabat korup ya kalau ada minyak goreng tumpah ya sama kita dijarah juga Iya, gitu kita kan. dijarah juga. Kalau ada Apa gitu? pimpinan lagi tidur pada saat rapat, ya emang kita nggak tidur pada saat rapat. Ya, maksudnya bukan mau, ya memang Bukan menjustifikasi ya, bukan urgensinya menjustifikasi. memang beda sih. Yang satu kan emang konteksnya DPR dan Iya. memang memegang krusial, ya udah memegang kebijakan krusial. Tapi kalau misalnya kita, kalau misalnya tidur di rapat nggak terlalu krusial tuh. Cuma kan tetap aja itu kayak mencerminkan lah gitu gambaran kalau misalnya, ya kalau misalnya anggota DPR kita kayak gitu, ya jangan-jangan kita juga kayak gitu gitu. Betul. Dan ya walaupun memang idealnya adalah pemerintah itu adalah yang terbaik di antara yang rakyat ya. Dia bilang, tapi pada akhirnya mereka juga rakyat gitu. Iya, iya, Kalau benar. emang rakyatnya begitu ya yang terbaiknya begitu. Iya, iya. Gimana ya? Tapi ini juga konteks yang menarik ya. Karena ya apakah berarti negara itu adalah tanggung jawab rakyat atau tanggung jawab pemerintah seperti itu kan? Itu tanggung jawab iya. itu adalah hal yang menarik dan mungkin bisa dibahas di lain kesempatan mungkin. Iya, iya, iya. Karena tapi kalau jika kita bahas sebentar itu adalah yang namanya sebuah negara itu harus itu pada akhirnya adalah bukan sebuah negara ya, pada akhirnya sebuah demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat Iya, seperti itu kan. Dan pada akhirnya pemerintah juga adalah rakyat seperti itu. Iya, iya. Dan maka tugas kita mungkin sebagai mahasiswa Mahasiswa. yang terdidik seperti itu ya. Ya kita sebagai orang bukan gue juga semua yang bisa berpikir lah. Iya, iya, iya. Semua orang yang bisa berpikir dan punya kepedulian terhadap satu sama lain ya adalah tanggung jawab kita untuk membentuk sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, sebuah rakyat, sebuah kumpulan rakyat yang peduli dengan negara sendiri seperti itu. Supaya akhirnya rakyat yang kita beri tanggung jawab itu juga adalah rakyat yang terbaik di antara Iya, rakyat-rakyat iya, yang baik benar, seperti benar, itu. benar. Kalau kita ada rakyat yang baik, maka terjamin pemerintah kita juga orang yang baik Iya, seperti iya, itu kan, pasti. seperti itu. Jadi itu juga adalah salah satu alasan kenapa kita harus melek politik Benar, seperti itu ya. benar, Karena benar. jangan sampai juga dengan kita buta politik dan akhirnya kita cuma melihat yang buruk-buruknya saja seperti itu, dan pada akhirnya kita juga hanya padahal kita putus asa seperti itu ya. Kita hanya putus asa, kita hanya melakukan kayak ya udah terserah mereka aja gitu. Iya, Ya nggak ngaruh juga sama hidup, atau enggak ya udahlah aku udah peduli capek juga. Iya, Kita nggak iya, boleh iya. seperti itu ya. Kita harus kayak terus memperjuangkan dengan mungkin tidak sebagai pemerintah tapi sebagai seorang warga negara, seorang Iya, rakyat yang baik iya, seperti itu. benar. Iya, iya, iya. Balik lagi peran kita sebagai mahasiswa itu kan sebagai agent of change. Agent of change itu tidak selamanya atau tidak harus ketika kita berada di Titik tinggi pemerintah, gitu ya. iya, atau ketika kita berkekuasaan. Bahkan ketika kita saat ini sedang menempuh pendidikan, kita tetap bisa kok menjadi agent of change. Misal kita, ya kayak tadi Arta bilang, berdonasi mungkin, atau ya aware dengan kondisi perpolitikan kita dan memberitahu Segampang buang sampah Ah, ya itu. sama-sama. Maksudnya basically Indonesia mahasiswanya banyak ya, mahasiswanya banyak banget ya. Coba setiap orang semuanya deh, semua mahasiswa Indonesia buang sampah di tempatnya. Iya. Udah itu jadi saya jamin ya itu jadi dampak yang luar biasa besar bagi lingkungan sangat itu kan. besar. Dan pengambilan keputusan buang sampah sembarang atau enggak itu kan juga termasuk politik. Iya, itu Karena partai politik kan. politik tentang mengambil keputusan. Ketika kita memutuskan untuk membuang sampah sembarangan, yaitu kita mempraktikkan politik ya kotor. Ya, dan ketika bisa kita melihat anggota DPR kenapa politiknya kotor, ya kita juga Nggak melakukan boleh politik kotor, kotor gitu. itu. Iya. Ya makanya ya harus adalah sinergitas dan linearitas antara kita sebagai rakyat dan pimpinan kita. Kalau misalnya pimpinan doang yang baik, rakyatnya enggak, ya enggak bisa. Pun kalau misalnya rakyat yang baik, pimpinan yang enggak baik, itu juga sama-sama hancur. Jadi artinya harus ada keseimbangan lah. Pimpinannya baik, rakyatnya juga baik, kritis, pintar. Ya kalau gitu ya enggak bisa menjamin langsung, tapi setidaknya kita bisa meningkatkan Indonesia lebih baik lagi, kita bisa menjaga lagi, merawat demokrasi supaya ya tetap tumbuh dan tidak runtuh yang kayak kita bahas tadi di awal. Ya diharapkan juga perjuangan kita yang misalnya kita sebagai mahasiswa, sebagai kastrat ya, sebagai kastrat itu kita berusaha menjadikan biar generasi kita tuh jadi filter akhirnya. Jadi filter kayak misalnya kalau air nih, air teman-teman air kotor atau air teman-teman filteran boleh air bersih. Harapannya kita jadi filter gitu kan, kayak kita yang memutus rantai keburukan itu, di mana nanti akhirnya dari generasi yang tanda kutip yang buruk, rakyat yang buruk, akhirnya kita menjadi sebuah rakyat yang baik seperti itu. Diharapkan ya semoga kita menjadi generasi di mana tempat perubahan itu, agent of change itu benar-benar change-nya benar-benar terjadi gitu kan, bukan cuma agentnya doang, change-nya benar-benar terjadi. Nanti diharapkan juga dari rakyat yang pada akhirnya semuanya dan itu terus berlanjut ya, sehingga semuanya dalam tanda kutip menjadi air yang jernih, mau dari manapun diambilnya, pada akhirnya yang ada di pemerintah itu adalah air yang jernih. Dan salah satu ini tadi ngomongin tentang filter,
salah satu variabel penting dalam mencoba berubah untuk lebih melek lagi terhadap politik adalah akses informasi. Ya mungkin Arto juga setuju hal itu. Seringkali sebenarnya ya orang tua itu ya dari kalangan kita pemuda itu sebenarnya udah mau mencoba untuk melek politik, cuma mereka itu mengakses informasi yang aku bisa bilang kayak mereka tuh terpolarisasi. Apalagi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nonton Social Dilemma dari Netflix, sebenarnya algoritma dari sosial media kita kebanyakan kayak IG, Twitter, TikTok dan segala macam itu tuh sebagaimana berusaha sebagaimana kalau kita itu ngakses informasi ya dari sumber yang sama-sama aja. Jadi kalau misalnya ini ada dua kubu nih antara kubu A dan kubu B. Nah, algoritma itu membuat kita itu untuk gimana caranya kita tetap fokus di A gitu. Jadi kalau misalnya ada pandangan dari B atau yang ngejelek-jelekin tentang A, ya kita tidak akan diberikan atau ya dibatasi untuk mengakses yang tentang B, atau kita nggak akan tahu yang buru-buru tentang A. Jadi kita fokus terus tentang A. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktor kenapa sebenarnya ada emang orang yang pemuda-pemuda yang coba untuk melek atau kritis terhadap politik, cuma itu informasi yang mereka dapatkan itu aja. Nah, kalau menurut Arta itu gimana? Apakah itu polarisasi itu termasuk salah satu hal yang berbahaya, atau ya kalau misalnya berbahaya gimana caranya supaya ya bukan cuma melek politik doang, tapi melek politik dan mau menjadi objektif terhadap informasi tentang apapun itu termasuk politik. Ya tadi seperti yang dibilang, misalnya nanti kita katakanlah kita jadikan Prabowo sebagai presiden, nanti yang difokuskan oleh media itu adalah Prabowo seperti itu kan. Karena pada akhirnya kan ya itu yang orang-orang tahu itu lah, orang-orang yang mereka ngerti kan. Dan ya ini juga sebenarnya kan ini kan juga salah satu alasan kenapa tadi sama seperti yang kembali ke awal, di mana alasan mengapa Aristoteles menolak ada demokrasi itu karena kan ada tadi ditakutkan nanti pemimpinnya adalah orang dari kalangan populis seperti itu kan. Contoh terbesarnya pun ketika kemarin perwakilan daerah pun ada Komeng gitu kan, orang milihnya Komeng gitu. Lalu mereka sadar sebenarnya Komeng itu komedian gitu kan, tidak, bahkan ada yang kayak nggak tahu bahwa dia itu komedian, cuma tahu pernah dengar namanya aja, tapi dia pilih dia gitu kan. Tapi ya pada akhirnya Komeng yang terpilih karena pada akhirnya pun dia yang dikenal oleh orang-orang, dan bukan berarti Komeng bakal jadi jelek ya, bukan, tapi kayak itu adalah contoh terbesar kan bahwa namanya kekhawatiran demokrasi itu benar-benar terjadi seperti itu. Kekhawatiran oleh Aristoteles itu benar-benar terjadi seperti itu, dan adanya polarisasi itu pun juga polarisasi fakta itu pun juga sebenarnya adalah bentuk dari dari tuntutan masyarakat sebenarnya. Karena kalau nggak kenal ya orang-orang kayak nggak peduli gitu loh, kayak nggak dampak ke saya juga gitu. Dan itu juga salah satu bentuk dari kenapa kita sebagai mahasiswa juga harus melek politik, karena bahaya sekali kalau kita sebagai mahasiswa terkena polarisasi itu tadi. Karena kalau misalnya nanti kita cuma fokus ke kayak presiden, kita nggak fokus ke bawahnya gitu kayak siapa tahu yang perlu diubah itu bukan presidennya, tapi justru malah menterinya, atau bahkan cuma sekedar petugas yang bagiin bansosnya. Itu kan mereka juga berkerusuhan gitu. Kalau mereka yang korup, mereka dari atas nih nggak korupsi sampai menterinya, sampai pemerintah daerahnya. Kalau yang bagiin bansosnya korupsi sama aja gitu. Bilangnya yang dibagiin di atas cuma segini ya udah. Fokusnya ke atas semua karena udah terpolarisasi tadi itu gitu. Iya, anggarannya 50.000 yang dapat cuma Indomie sama tambah. Iya, kayak waduh, kan itu bahaya gitu kan ya. Iya, makanya polarisasi itu bahaya sekali sebenarnya kalau misalnya kita ya sebenarnya nggak juga sih, tapi kalau misalnya yang terkena polarisasi dari kalangan orang tua yang kurang ngerti teknologi, ya kita masih bisa maklumi lah, walaupun sebenarnya nggak benar juga itu, nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya kita mahasiswa atau misalnya pemuda yang terkena polarisasi, agak disayangkan gitu ya, karena pertama kita lahir di zaman teknologi, kita lahir di mana udah ada teknologi, harusnya udah paham cara kerja sosial media, cara kerjanya algoritma. Jadi ya sangat disayangkan lah kalau misalnya kita yang terkena polarisasi. Dan itu benar juga yang kalau Arta bilang, ya jangan-jangan isu yang sebenarnya harus diangkat itu malah nggak diangkat karena kita sibuk misalnya dengan hanya satu orang aja, misalnya dari presiden, atau mungkin yang paling ekstrim kita terlalu sibuk dengan pernikahan artis, mungkin pernikahan artis segala macam, yang isu-isu sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya kalau kita buang energi untuk kita. Ketika misalnya ada masalah-masalah yang lebih krusial, ya kita gara-gara balik lagi ke algoritma yang
emang gimana caranya kita itu tetap fokus di tujuan itu. Jadi algoritma itu jangan ke tempat yang lain. Jadi kita kan bisa mencoba untuk lebih kritis lagi, lebih objektif lagi. Walaupun algoritma gitu, ya kita sendiri yang mau cari tahu sendiri kan. Apalagi ya udah pada paham teknologi lah semua ya gitu. Iya, dan juga ya karena seperti yang dikatakan tadi, kita kan sebagai mahasiswa. Kalau misalkan seluruh mahasiswa di Indonesia ini saja sudah membuang semua sampah mereka di tempatnya, itu adalah dampak yang sangat baik untuk lingkungan ya, untuk lingkungan hidup seperti itu. Benar. Nah, sekarang bayangkan jika semua mahasiswa di negara ini itu ada orang yang jujur dan kemudian mereka tidak terpolarisasi oleh fakta, mereka tidak gampang termakan hoax gitu, seperti itu juga, dan mereka membawa sikap ini tuh ke generasi selanjutnya juga, membawa ketika mereka nanti sampai di atas itu seperti itu udah jadi dampak yang sangat luar biasa di lingkungan politik Indonesia seperti itu kan ya. Jadi kayak kenapa kita sebagai mahasiswa harus melek politik seperti itu ya, karena kita mahasiswanya adalah sebuah apa ya, sebuah jabatan, sebuah privilege yang sangat memungkinkan, sebuah titik paling memungkinkan ada terjadi perubahan seperti itu kan ya. Karena kita yang jujur aja mungkin setidaknya sebagian besar itu tidak memiliki tanggung jawab yang sebesar mungkin berkeluarga. Mungkin ada yang sudah berkeluarga, mungkin ada yang bertanggung jawab dengan terhadap keluarganya sendiri yang sudah menjadi tulang punggung, tapi setidaknya sebagian besar lah itu tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Dan juga kita sudah memiliki privilege, stigma bahwa kita adalah orang berpendidikan seperti itu. Dan kalau juga stigma massa ya, sebenarnya kita massa sangat luar biasa banyak. Kalau semua itu disatukan digunakan dengan cara yang luar biasa baik, dampaknya pun juga kan sangat luar biasa baik seperti itu. Ya, tapi ini karena kita mungkin teman-teman udah hampir 1 jam juga. Sebenarnya kalau misalnya masih banyak sebenarnya mau kita omongin, cuma ya memori saya juga sudah penuh teman-teman. Ya mungkin ini menjadi apa ya, closing statement mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir juga. Nah, dari Arta sendiri, nanti dari aku nambahin dari Arta dulu, apa kira-kira harapan untuk teman-teman kita, teman-teman mahasiswa kita, mungkin teman-teman pemuda kita, kalau misalnya mau lebih luas lagi, agar gimana caranya supaya lebih sadar atau politik, atau misalnya harapan aja deh secara general untuk teman-teman kita ini. Ya, jika difokuskan pada teman-teman yang memang suka dengan politik ya, mereka mungkin menyadari dengan politik seperti itu ya, mungkin berharapnya kayak semoga setidaknya teman-teman itu membantu dengan menyebarkan berita yang sebenarnya, menyebarkan berita yang konkret seperti itu ya, disertai dengan sumber-sumber dan juga amanah dalam menjalankan tugas sebagai orang yang mengetahui seperti itu ya. Dan semoga juga teman-teman yang tidak suka dengan politik setidaknya tidak menyebarkan hoax seperti itu ya. Benar. Dan juga harapan untuk teman-teman kita, terutama dengan teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Harapan saya itu udah cuma satu, tolong tetap jadi orang yang baik, tetap jadi orang yang baik, jangan korupsi, jangan menyepelekan amanah seperti itu ya, jangan berkhianat, dan pedulilah dengan negara kita ya. Tolong tidak apa-apa bercita-cita untuk berkarir di luar negeri, tapi tolong pulang dan ubah yang kalian pelajari, hal-hal baik yang kalian pelajari di luar negeri, datangkanlah ke sini supaya pada akhirnya rumah tempat kita lahir itu menjadi rumah tempat kita juga ingin pulang, tempat anak cucu kita juga ingin pulang. Ya mungkin kalau dari aku, ini disclaimer ya teman-teman, ini sebenarnya bukan harapan untuk teman-teman aja, cuma dan ini juga harapan untuk kami berdua juga. Iya betul. Jadi kami menasihati diri kami sendiri juga. Teman, dari aku mungkin ya salah satu yang paling ingin aku tekenin ya mungkin apa yang kita lihat, masalah-masalah yang ada di negeri ini, jangan-jangan kita itu nggak menyadari kalau itu juga berangkat dari kita gitu. Jadi kayak hal-hal kecil mungkin kayak tadi Harta bilang, kayak membuang sampah atau mungkin terkena polarisasi. Jangan-jangan masalah-masalah kayak gitu itu memang ya dari kitanya sendiri. Kita itu terlalu sibuk nyalahin yang dimana itu sebenarnya nggak salah, karena kan kita tuh tugasnya sebagai check and balance. Cuma mungkin sebelum kita mencoba untuk menyalin pemerintah, coba deh kita introspeksi diri sendiri kita dulu. Apakah memang kita sudah cukup paham terhadap apa yang kita ingin kritisi? Apakah kita sudah cukup sadar tentang perpolitikan Indonesia ini? Apakah kita sudah cukup mengerti kondisi negara dari kita saat ini? Ini mungkin harapanku untuk teman-teman dan untuk kami berdua juga. Ya, semoga kita bisa lebih kritis lagi ke depannya, lebih sadar politik lagi. Nggak ada kata terlambat kalau kata aku sih, kalau mau lebih melek politik. Kayak kemarin aja pemilu,
ada website namanya bijakmemilih.id di mana kita bisa melajari semua isu-isu yang terjadi sebelum pemilu. Bahkan kita bisa ngelihat track record dari presiden-presiden yang akan kita pilih, calon presiden yang akan kita pilih. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar atau untuk lebih sadar tentang politik. Nggak harus dari jurusan FISIP juga, ini mungkin jadi salah satu pandangan dari FISIP. Jadi mungkin untuk teman-teman FISIP atau teman yang beragam politik, kalau misalnya kami ada salah kata mungkin bisa bisa di komen. Ya di komen ya. Ya jadi ya itu yang aku coba katakan, bahwa ya itu negara ini milik kita, bukan milik segelintir orang aja. Negara ini milik semua masyarakat, bukan orang-orang yang belajar politik aja, bukan orang-orang yang ngerti politik aja, tapi milik kita, dari kalangan muda, kalangan tua, kalangan yang kurang dapat keberuntungan untuk menempuh pendidikan, kalangan yang menempuh pendidikan sampai S2, S3. Jadi negara ini milik kita semua, bukan cuma milik pejabat, bukan milik presiden, tapi milik rakyat Indonesia. Bahkan presiden aja juga rakyat Indonesia sebenarnya. Jadi ya harapan atau harapan itu sebenarnya ada di kita pemuda mahasiswa, karena bagaimanapun, apapun yang teman-teman bilang, apapun idealisme yang teman-teman punya, pada akhirnya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ya kita ini tahu generasi muda ini. Jadi kalau sedari sekarang aja kita tidak mau untuk peduli dengan negara ini, ya gimana nanti kondisi negara yang akan kita pegang, gimana nanti kita akan bawa negara ini ketika kita sudah mendapatkan kekuasaan, ketika kita sudah diberikan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi ya itu sih mungkin pesan dari aku, introspeksi, belajar agar kita bisa, kalau kata Tan Malaka, bergerak dan berdampak. Betul. Dan juga yang paling penting dalam mencapai keberhasilan itu adalah sependapat ya. Karena keberhasilan hanya bisa didapat jika kita sudah satu pendapat. Dan kita semua berharap kita memiliki satu pendapat yang sama, yaitu Indonesia harus dipimpin oleh orang yang amanah. Maka mari kita berjuang supaya Indonesia dapat dipimpin oleh orang yang amanah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika misalnya kami ada salah kata mungkin atau misalnya ada yang kami sampaikan itu ternyata tidak benar secara teori atau mungkin praktiknya. Boleh teman-teman, monggo, kami tidak membatasi, kami sangat mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jadi kalau misalnya ada salah, boleh kita diskusi di kolom komentar. Akhir kata, saya Pelon Barembing dan saya Ardita Putra Sembodo. Izin mengundurkan diri dan terima kasih sudah mendengar Voice of Kastrat Kabri 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.